Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu wali santri, juga para undangan, para donatur, para alumni dan sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi kehormatan kami, karena kami singkat saja hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan antum semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman yang tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul sesudahnya. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di majelis ini. Namun sebelumnya saya minta maaf, mungkin nanti di sela-sela kami bicara ya diselingi dengan batuk-batuk karena ya kemarin itu saya berpikir saya bisa ke Kendal enggak ya, karena saya batuk sampai enggak bisa bersuara enggak bisa keluar suara. Tapi alhamdulillah ya sekarang sudah bisa berbicara, namun nanti pelan-pelan kalau mungkin ada batuk-batuk mohon dimaafkan gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwa setiap anggota badan yang diciptakan Allah kepada kita ya, itu ada fungsi dan ada faedah-faedah khusus. Misalnya Allah ciptakan tangan ya, tangan ini ada tugas khusus. Fungsinya tangan ini adalah untuk memegang, menggenggam dan lain sebagainya. Kemudian Allah ciptakan mata ya, mata kita ini juga ada fungsi khusus ya. Apa itu fungsi mata? Fungsi mata itu untuk melihat ya, untuk melihat. Demikian pula Allah ciptakan hati kita itu juga ada fungsi khusus. Apa sih fungsinya hati? Nah, fungsi daripada hati itu adalah untuk menampung ilmu, untuk menampung hikmah, untuk ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi fungsi daripada hati itu adalah mendapatkan rasa lezat ketika kita menyebut nama Allah. Kemudian fungsi daripada hati adalah mencintai Allah dan mengalahkan cinta kita kepada selain Allah. Itu fungsinya hati. Dan anggota-anggota badan yang lain, misalnya kaki dan sebagainya, itu semuanya ada fungsi. Nah, apabila anggota badan yang diciptakan Allah dengan fungsi-fungsi khusus itu tidak bisa kita temukan,
Misalnya tangan tidak bisa untuk memegang, tidak bisa untuk mengangkat, ya. Itu berarti apa? Berarti tangan kita ini sakit, ya kan? Karena sakit kemudian tidak bisa kita gunakan untuk memegang. Demikian pula misalnya mata, tadi saya sebutkan mata. Apa fungsinya mata? Untuk melihat. Tetapi ketika mata itu tidak bisa kita fungsikan untuk melihat, itu berarti mata ini sedang apa? Sakit. Ya. Kemudian tadi saya bicara masalah hati. Apa fungsi daripada hati? Ya. Berilmu, ma'rifatullah, ahbab ilallah, dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita punya hati tidak bisa kita gunakan untuk ma'rifat kepada Allah, ya. Tidak bisa kita gunakan untuk mencintai Allah, itu berarti hati ini sakit, ya. Karena Allah sudah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia, ya, kecuali untuk ibadah. Untuk ibadah kepada Allah. Kita mulai dengan makrifat, mengenal kepada Allah, kemudian mencintai Allah dan seterusnya. Karena makrifat kepada Allah, mengenal Allah, siapa Allah itu, ya, siapa Allah itu harus kita kenal, harus kita kenal. Kita mesti harus mengenal Allah. Nah, bagaimana caranya mengenal Allah? Caranya mengenal Allah itu ada dua cara. Yang pertama yaitu memikirkan tentang ciptaan Allah yang ada ini, ya, di depan kita semuanya ini menjadi saksi bahwa Allah itu ada, karena ini tidak mungkin akan wujud kalau tidak ada yang mewujudkan, tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Yaitu itu kita pikirkan, dengan itu kita bisa mengenal Allah. Misalnya saja, ya, kita melihat tabiat air. Tabiat air, apa tabiat air itu? Tabiat air itu turun ke bawah, ya. Itu tabiat air. Di mana ada air itu pasti cenderungnya turun ke bawah. Itu tabiat air. Tapi ada air yang naik, dok pucuk kelapa, ya. Buah kelapa itu di sana kan ada air, Bu, ya. Ini menyalahi tabiat. Dan ini pasti ada yang ngatur. Nggawa banyu kok kison munggah mendhuwur kok kono. Padahal glugune ya atose kaya ngono. Ya. Ini pasti ada yang ngatur, dan ada yang membuat, dan ada yang merencanakan. Terus kalau kita tanya siapa sing nggawa banyu lungoring dhuwur pucuk kelapa kono? Semua tidak ada sanggup yang mengatakan saya. Tidak ada. Tuhan-Tuhan yang dipuja-puja, disembah-sembah selain Allah itu semuanya tidak ada yang mengatakan saya yang bisa. Itu satu-satunya cuma Allah, ya. Itu. Kemudian kalau kita kita perhatikan semuanya itu, contohnya banyak. Apa yang wujud ini menjadi saksi bahwa Allah itu ada. Kemudian Allah itu siapa? Allah itu zat. Allah itu bukan sifat, ya. Kalau misalnya mendengar, melihat, itu sifat. Allah itu bukan sifat. Allah itu wujud, ya, ada zatnya. Tetapi di mana kita bisa menemukan, melihat wujudnya Allah? Ya. Untuk melihat wujudnya Allah itu kita tidak bisa, ya. Kita tidak bisa. Kita tidak melihat, tidak mengetahui zatnya Allah. Zat itu benda, Bu, ya.
bukan sifat, karena Allah itu bukan sifat, Allah itu zat. Itu kita tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena satu, kita tidak diberi sarana oleh Allah, tidak diberi alat oleh Allah untuk bisa melihatnya. Ya. Mata kita ini tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melihatnya. Ya. Karena tidak diberi alat, tidak diberi sarana, maka kita tidak mampu. Manusia tidak bisa terbang, ora iso mabur, koyok manuk. Sebabnya apa? Ora duwe sayap. Ya. Mata kita tidak bisa melihat Allah karena kemampuannya mata kita tidak diberi kemampuan untuk bisa melihat Allah. Gitu. Kemudian yang kedua, manusia itu lemah. Ya. Manusia itu lemah. Saking lemahnya manusia, itu manusia tidak bisa melihat hakikat benda-benda yang ada di kanan kiri kita, di depan kita. Ya. Saking lemahnya itu, manusia itu tidak bisa melihat benda-benda yang ada di kanan kiri kita. Misalnya jin itu kan ada ya Bu ya. Ya, itu kita tidak bisa melihat. Angin, percaya nggak kita itu kalau angin itu ada? Ada, tapi bagaimana kita tidak bisa melihat? Kita percaya dan kita takut setrum listrik itu ada setrume, ya. Kita percaya betul itu ada setrume, tapi kalau kita ditanya setrum listrik itu warnanya apa, merah atau hijau atau bagaimana, kita tidak bisa. Tapi kita percaya. Coba saja nih ibu-ibu, bapak-bapak cekelan listrik itu nih kepengin mati. Ya. Itulah manusia. Ya. Kelemahan manusia itu sampai sejauh itu. Ya. Maka kita harus menyadari, karena posisi kita lemah, maka kita jangan menuntut yang macam-macam. Aku rak percaya karo Gusti Allah nek aku rak iso melihat. Lho, kowe iku lemah. Ya, diciptakan Allah dalam kondisi lemah, tidak diberi sarana untuk seperti itu. Ya, gitu. Nabi Musa itu pernah minta melihat Allah itu, ya. Tapi Allah berfirman, lantaroni Musa, kamu tidak akan mampu melihat saya. Ya. Tapi Musa tampaknya ngotot ya, pengen melihat Allah. Kemudian Allah memerintah, yaudah kalau gitu lihat saja itu puncak gunung. Ya. Kalau kamu bisa melihat itu, nanti kamu bisa melihat saya. Betul, falamma tajalla, ketika Allah tajalla bersinggah di puncak itu, akhirnya gunung itu hancur dan Musa pingsan. Musa pingsan. Tidak mampu kita, ya. Kelemahan kita itu bisa jadi kita melihat Allah itu, bisa jadi kita pingsan. Musa pingsan karena kita tidak punya kemampuan, ya, melihat Allah. Nah nanti ketika manusia di surga, di jannah, manusia itu bisa melihat Allah, bisa melihat Allah. Manusia-manusia yang di dalam surga nanti diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat zatnya Allah. Lah kalau sekarang kita tidak melihat zatnya Allah, itu bukan berarti Allah tidak ada. Bukan berarti Allah itu tidak ada. Allah itu ada, cuma kita lemah. Mata kita tidak mampu. Jenengan percaya nek srengenge wonten matahari wonten nggih? Jenengan kuat ningali matahari itu? Paling sekilas, tidak kuat. Karena apa? Mata kita lemah. Sebagaimana kelelawar, ya, codot-codot itu dia tidak bisa melihat ketika sinar matahari datang. Nah wis esok sengenge wis modor, kelelawar itu tidak bisa melihat buah yang di depannya, buah-buah yang di depannya itu dia tidak sanggup melihat. Itu bukan berarti buah itu tidak ada. Buah itu ada,
mangga, pisang yang matang-matang itu, jambu ada, ya. Tapi tidak bisa melihat karena apa? Kelemahan pandangan kelelawar itu kalah dengan sinar matahari. Itulah kelemahan. Maka kita tidak boleh menuntut, aku ora percaya nera melihat Allah, ya. Sadarlah bahwa kita ini manusia, makhluk Allah, diciptakan dalam kondisi lemah. Itu yang pertama, melihat wujudnya Allah yang ada ini, ciptaan Allah itu bisa jadi saksi kalau Allah itu ada. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Mengenal Allah itu lewat Asmaul Husna wa Sifatuhul Ulia. Asma-asma Allah Al-Husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Dari situ sifat Allah dan asma Allah itu seakan-akan menjadi jendela yang bisa digunakan hati loh Bu ya, digunakan hati untuk melihat Allah, ya. Yang bisa digunakan hati untuk melihat Allah. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Ar-Rojak, Allah itu Al-Mukid, yang memberi kekuatan. Tangan ini bisa kita angkat begini Bu, karena diberi kekuatan oleh Allah. Al-Mukid, ya. Kalau Allah tidak bisa memberi kekuatan pada tangan ini, gembleh Bu tangan ini, keple, ya. Karena Allah itu Al-Mukid yang memberi kekuatan ini semua. Jadi dari rumah sampai sini itu karena diberi kekuatan oleh Allah. Nah orang diberi kekuatan, tidak akan sampai. Maka dengan mengenal Asmaul Husna wa Sifatul Ulia, kita bisa mengenal Tuhan kita, Allah itu siapa, ya. Dengan mengerti Asmaul Husna itu Tuhan kita tahu Tuhan kita itu siapa. Nah itu, ya. Maka ada dua jalan kita makrifat kepada Allah, ya. Itu tadi, memikirkan apa yang ada ciptaan Allah di depan kita ini. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenal Asmaul Husna. Maka Asmaul Husna itu diajarkan anak-anak sejak dini, ya, sejak dini, karena itu cara mengenalkan Allah. Bahkan Asmaul Husna itu adalah 100 kurang 1, yaitu 99. Man hafidhoha dakhalal jannah. Siapa yang mau menghafal Asmaul Husna, dia akan masuk surga. Tapi bukan sekedar hafal ya, tapi tentunya ya diamalkan. Dakhalal jannah, orang itu dijamin masuk surga. Nah itu. Jadi Allah menciptakan semua ini pada tubuh kita, ya. Ada telinga. Telinga itu juga ada fungsinya, tapi telinga fungsinya apa? Untuk nyentel lagi kacamata. Iya, salah satunya, ya. Tapi bukan itu, ya. Sebab nek kacamata iki ra ana kuping ya melorot, ora iso cementel. Ya. Itu salah satunya. Tapi kalau itu alat-alat ini diberikan Allah pada kita ini tidak berfungsi, itu sakit. Kalau hati ini tidak bisa makrifat kepada Allah, hati ini sakit, ya. Sebab kalau orang itu sudah makrifat kepada Allah, orang itu akan timbul rasa cinta kepada Allah, ya. Akan ada rasa cinta kepada Allah. Lah kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, jenengan tahu ya karakternya orang cinta itu apa? Karakternya orang cinta rindu, ya, rindu kepada Allah. Nek jenengan itu ora rindu kepada Allah, cinta jenengan kepada Allah itu diragukan, ya. Terus apa karakter cinta? Karakter cinta itu ada rasa nikmat kalau sedang berduaan dengan yang dicintai. Orang sedang pacaran akan merasa nikmat nek wis ndongon sepi, ndok ngisor pohon jati. Wah itu cinta kalau sedang menderu-deru koyo angin lesus, ya itulah makanya cinta disebut cinta itu buta. Lalu kalau orang itu sudah cinta, tai kucing pun terasa coklat Bu, iku nek wis seneng, ya.
Kata Mas Mulyadi penyanyi, apabila cinta sudah melekat, tai kucing pun terasa coklat. Itu karakter cinta. Jenengan cinta kepada Allah terus kepiye? Jenengan ada rasa lezat ketika jenengan sholat, jenengan menghadap kepada Allah, sedang munajat kepada Allah, ada rasa lezat, ada rasa senang tak mboten? Kalau itu ada, hati jenengan sehat. Tapi kalau tidak ada rasa lezat, masya Allah, hati ini sakit. Ya. Karena karakter cinta itu merasa lezat apabila berduaan. Ya. Coba kita pikirkan, kalau tidak ada rasa lezat, ini sakit berarti hati ini. Hati ini tidak bisa berfungsi. Ya. Dan karakter cinta itu mengabaikan yang lainnya. Misalnya ada orang, misalnya siapalah ya, saya buat contoh sing ora ana ndok kene sapa misalnya sapa itu ya jenenge. Misalnya Dodi duwe pacar jenenge sapa misalnya Ella misalnya kalau di sini ada Ella, maaf bukan Ella jenengan. Itu perasaan Dodi, wong sak donya ora ana wong ayu kejaba Ella. Wong sak donya ora ana sing tak senengi kejaba Ella. Selainnya itu diabaikan. Karena karakter cinta itu pasti tidak menyintai selain yang dicintai. Selain orang yang dicintai, itu cinta. Nek jenengan niku yo ijen nyintai Ella, Dodi mau, yo nyintai Farida. Itu selingkuh kan namanya. Bukan cinta sesungguhnya. Berarti cinta Dodi kepada Ella itu palsu, cinta gombal. Lah kalau jenengan iku mencintai Allah, ijen cinta pada selain Allah, cinta jenengan iku gombal. Cinta jenengan kepada Allah itu palsu. Ya. Karena memang karakter cinta seperti itu, tidak mau diselingkuhi, tidak mau diduaani. Rasa cinta itu kan pekerjaan hati, Bu. Cinta kepada Allah itu pekerjaan hati. Kalau hati ini tidak bisa mencintai Allah, apa mestinya tidak selingkuh, ada rasa rindu, ada lezat apabila berduaan. Kalau itu tidak bisa dan itu tidak ada, ketahuilah hati ini itu sakit, Bu. Sebagaimana tangan tidak bisa dibuat menggenggam, tangan ini berarti sakit. Mata tidak bisa untuk melihat, berarti mata ini sakit. Hati tidak bisa mahabbah kepada Allah, hati itu sakit. Ya. Maka masya Allah para salaf dulu, Bu, jangankan waktu sholat, baru wudhu saja sudah menangis. Karena apa? Aku akan menghadap Allah, aku akan berhadapan kepada Allah. Itu sudah dibayangkan. Ya. Maka Allah pun pemerintah itu ya, misalnya orang sholat itu tenanglah, tenang ya. Idza qumta ila sholati fastaqbil qiblata summa fakabbir. Itu karena memang sholat itu istimewa, Bu, masya Allah ya. Itu butuh sakinah wal waqar. Orang datang ke masjid saja, shopnya sudah ada masjid itu lari-lari itu nah dilarang. Oh jangan gitu. Sudahlah, ikuti saja, kalau kamu masbuk nanti sedapatnya, karena butuh sakinah wal waqar ya. Gitu. Tapi ketika tidak ada sakinah wal waqar, apalagi membayangkan bahwa kita akan menghadap kepada Allah, ya seperti anak-anak kecil di masjid itu, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Nah, itu ya. Karena memang dia itu hatinya belum sampai ma'rifat kepada Allah. Lah kita orang yang sudah mukallaf, kita dibebani hati ini tugasnya mencintai Allah. Hati ini tugasnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, Bu, ya, hikmah daripada Allah menciptakan anggota badan ini. Karena itulah
Di dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalunik taroftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Surat At-Taubah ayat 24. Artinya begini, kul, katakanlah, Nabi Muhammad suruh menerangkan, menjelaskan kepada kita umatnya, ingkana abaukum, jika bapakmu, wa abnaukum, jika anakmu, wa ikhwanukum, jika saudara-saudaramu, wa azwajukum, jika istri atau suami kamu, wa asiratukum, jika keluarga kamu, wa amwalun iktaroftumuha, dan jika harta yang terus kamu usahakan meningkat, wa tijaratun taksauna kasadaha, dan jika dagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang indah yang elok, rumah yang bagus yang mewah yang engkau cintai, semua itu ahabba ilaikum, lebih mencintakan kepada kamu minallahi, daripada mencintai Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, wa jihadin fisabilillah, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu ya, tunggu hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan amrunya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, makna daripada fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri fantadiru mada yukhalla bikum min iqabihi wa nakalihi bikum. Tunggulah apa nanti siksa Allah yang akan diberikan kepada kamu kalau memang bapakmu, anakmu, semuanya itu lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah. Ya, Masya Allah, Bu, ya, kalau kita renungkan ini, ayat ini, kalau kamu punya bapak, kita punya bapak, yuk, kalau kita misalnya bapak kita sudah meninggal, tapi kan semua manusia wajar kalau, dan memang manusia itu punya bapak ya, terus punya anak, kita punya anak ya, terus punya suami, punya istri, punya keluarga. Itu kan perkara yang wajar ya. Tapi perkara yang wajar, bahkan yang mubah ini, kalau lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, jenengan diancam, Pak, Bu, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri ya. Kita mencintai harta, sesuatu ya, perkara yang mubah, yang wajar, tapi cinta kita kepada harta tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Sebab kalau itu mengalahkan cinta kita kepada Allah, jenengan berarti mahabbah jenengan datang Allah itu palsu ya, selingkuh. Kita mencintai dagangan wajar, itu mubah, tapi kalau itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, wah, bahaya, Bu. Itu berarti hati ini bermasalah ya, hati ini bermasalah, hati ini tidak sehat, ini hati ini sakit ya, hati ini sakit ya. Inilah sebabnya kalau kita bilang rata-rata manusia itu hatinya tidak ada yang sehat. Sopo sih ya, kalau bukan orang-orang yang diselamatkan Allah hatinya. Kalau kita ini Masya Allah ya, kita itu kalau sedang cinta itu semua, bahkan cinta kita akhirnya kepada Allah itu jadi seakan-akan itu tidak ada. Padahal ayat ini jelas, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka kebanyakan manusia itu hatinya sakit, tetapi manusia itu tidak merasa kalau hatinya sakit. Gimana mencintai anak kan wajar, wajar iya ya.
Tapi yang jadi masalah, cintamu semuanya itu melebihi cintamu dari Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, itulah yang jadi masalah. Ya. Nah, sedang umumnya manusia kan itu lebih dicintai. Dagangan, harta, anak, istri dan sebagainya. Ya. Orang yang bakhil, apa sebabnya bakhil? Karena terlalu cinta kepada harta. Orang yang nggak mau mati, siapa sih gelem mati? Aku tidak gelem. Maksudnya gini, orang yang tidak mau mati itu karena lebih mencintai pada dunia, ya. Lebih mencintai dunia. Nabi Ibrahim itu pernah didatangi malaikat maut. Apa malaikat maut kamu datang ke sini? Aku mendapat tugas mau mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim bilang, loh, aku ini kan kekasih Allah, Khalilullah. Lawang nyawa kekasihnya kau mau dicabut ini gimana? Oh, tidak bisa, malaikat maut, balik. Itu kelasnya Nabi, ya. Masa kita usir malaikat? Malaikat maut tidak mungkin kita usir. Malaikat maut itu masya Allah luar biasa. Sifatnya malaikat itu digambarkan, malaikat maut itu kalau sekiranya diperintahkan meneralkan bumi langit ini sekali telan, telek bu, kayak untal bodrek. Bumi itu kayak diuntal Noralgin. Itu malaikat maut. Malaikat maut itu menghadapi dunia seisinya ini seperti menghadapi piring. Di situ banyak upo-upo, banyak segala jipo siji mati kue. Itu malaikat maut. Maka kalau ada orang kamu balik, itu kelasnya Nabi Ibrahim. Malaikat maut matur kepada Allah, ya Allah, kekasihmu tidak mau saya cabut. Lah kenapa? Dia bilang, mau nyawa kekasihnya kok dicabut. Oh, katakan saja pada dia Nabi Ibrahim. Ya? Malaikat maut suruh ngomong, datang Nabi Ibrahim oleh Allah. Katakan, lah dek iku nek kekasih dipanggil kekasihnya kok ora gelem iku kepiye? Mestine dek iku seneng. Ya? Malaikat Nabi Ibrahim kan ke Khalilullah, terus dipanggil oleh Allah, ya, dicabut nyawanya itu kan dipanggil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan kembali kepada Allah. Lah wong kekasih dipanggil kekasihnya kok ora seneng, ya mestine dhek kudu seneng. Katakan gitu pada Nabi Ibrahim. Malaikat maut datang. Allah perintah apa? Memerintah saya ngomongkan kamu begini. Oh gitu ya malaikat. Ya udah kalau gitu aku siap cabutan ya. Dicabut ya nyawanya Nabi Ibrahim. Karena apa? Kekasih itu pasti rindu ketemu dengan kekasihnya. Kenapa kita takut mati? Mungkin karena kita terlalu ingat anak, istri, harta, mobil, rumah itu. Makanya kadang-kadang ada Cina, ada orang ini wis mati pendak dino ora dikubur-kubur. Ya. Gitu. Karena apa? Satu, mungkin dia takut malaikat. Mungkin. Yang kedua, dia masih diberi waktu kesempatan untuk ketemu lagi sanak keluarganya dan sebagainya. Wa a'lam bishawab. Nah, kita tidak bicara ke situ. Kita berbicara kebanyakan manusia, hati manusia itu sakit. Jujur saja, kalau kali panjenengan ini kalau tidak ada rasa lezat ketika kita sedang bermunajat kepada Allah, hati ini masalah. Ya. Hati ini sakit. Ya. Ayatnya jelas. Kul ingkana abaukum wa abnaukum dan seterusnya. Tapi kebanyakan manusia tidak sadar kalau hatinya sakit. Dia tidak tahu kalau hatinya sakit. Sebabnya apa? Ya, karena dia tidak mengetahui. Karena tidak mengetahui itu akhirnya hati yang sakit tidak dicarikan obat. Lah orang ngerti nek awake lara ya ora golek obat. Ya, nek rumangsa lara ya golek obat, ora rumangsa lara. Itulah kebanyakan manusia. Hatinya sama sakit tapi tidak mau cari obat. Tidak mau tobat, tidak mau cari obat.
Karena dia tidak sadar kalau sesungguhnya dirinya itu sakit. Orang yang tidak sadar itu ya seperti itu. Wong edan niku diarani kowe kok wong edan. Oh, kowe dhewe sing edan. Maka dia ora sadar nek awake iku edan. Ya. Itu kalau orang tidak sadar, Bu. Ya. Itu kalau orang tidak sadar, kalau hati tidak pernah introspeksi, tidak pernah mencari obat. Bagaimana hatiku kok begini, cintaku kepada Allah kok kurang. Ya. Itu karena ini tidak sadar. Tapi ini yang jadi masalah ya. Kita cari obat kemana ya? Biasanya sing iso ngobati hati ku ya para ulama itu ya. Para ulama dan sebagainya, biasanya gitu. Tapi ulama sekarang, masya Allah, bukan saya menghinakan, merendahkan. Nah, untuk bila sanda gitu. Kebanyakan ulama sekarang itu hatinya wis do sakit. Karena ulama-ulama sekarang itu banyak ulama ahli dunia yang mencintai kedudukan, pangkat, harta, dan mencintai dunia, lebih mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama termasuk begitu. Itu ulama yang sakit. Ya. Sama. Tidak bisa kita cari obat pada ulama seperti itu. Dia sendiri sakit. Tidak mungkin kita berobat kepada dokter, nek dokternya sakit. Kalau dokter sakit, tidak mungkin bisa mengobati. Tidak mungkin. Dokter yang bisa mengobati itu dokter yang sehat. Ulama yang bisa mengobati itu ulama yang sehat. Yaitu ulama para salafus soleh dulu, Bu. Para salafus soleh dulu, Pak. Ya. Ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama ahlul akhirah. Kalau ulama sekarang kebanyakan bukan semuanya. Ya, itu adalah ulama-ulama ahlud dunia. Nah, di sini repotnya kita. Ya. Kalau toh misalnya kita sudah ditunjukkan oleh ulama, hatimu sakit, kamu harus mengobati, caranya begitu. Ganti kita yang kadang-kadang tidak sanggup. Kita yang tidak sanggup, orang sanggup minum pil pahit yang diberikan, yang dijadikan obat itu. Hati kita yang tidak sanggup. Kecuali orang-orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah, yang sanggup minum pil pahit. Apa itu pil pahit? Hatimu sakit karena terlalu mencintai dunia. Kalau ingin hatimu sehat, cintailah dunia, jangan mengalahkan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup Bu jenengan kira-kira upamane ini kon infak, ini bangunan masjid ya wis aku tak infak semene. Ya iku ana, tapi ya kadang kala. Sing wah iku dagangane iki pamane iki ditutup, muga iku wayahe salat, ditutup dulu, salat dulu. Ya iku ya ana, tapi kadang kala. Rata-rata kadang-kadang itu cintanya semuanya itu menggebu-gebu, ngantek lupa daratan. Itulah kebanyakannya. Ya. Nah, kalau kita disuruh meninggalkan itu, sing kuat sopo, sing iso sopo, gitu. Tapi itu sesuatu keharusan. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu dengan melalui riyadhah, latihan sidik kok sidik. Caranya latihan, ya kita tangan ini harus ringan. Supaya tidak bakhil, tangan ini kita latih untuk apa? Sering sedekah, sering infak, sering latihan. Nanti lama-lama kan kalau sudah kebiasaan kan kita infak seberapa saja, itu seakan-akan tidak berat. Ya, semua butuh riyadhah. Jangan itu tidak bisa semata-mata tengah malam kemudian tahajud kepada Allah karena rindu dan cinta kepada Allah. Tidak bisa, pelan-pelan. Oke, bapak-bapak, ibu pelan. Dilatih dulu, dilatih. Wis ora sak tengah wengi lah, mungkin menjelang subuh ada, biasanya anak subuh kan ada masjid-masjid itu udah kira ya baca Quran itu. Cobalah kita bangun, kita sholat saisone 2 rakaat, sekalipun 1 rakaat sholat witir tidak apa-apa, tapi itu kita latih, nanti meningkat. Lama-lama kalau jam 3 ora iso turu, bapak-bapak, ibu-ibu, nek urung sholat itu klesik rasanya. Ya, itu semua butuh latihan.
Itu butuh latihan, butuh riyadhah. Memang harus butuh kita latih. Semuanya itu proses-proses itu gitu. Kalau kita seperti membalik tangan itu tidak bisa. Ya. Nabi Muhammad SAW ya sebagai contoh obat itu, Nabi Muhammad itu pernah khutbah di atas mimbar. Pada waktu itu laki-laki pakai emas itu belum diharamkan. Nabi Muhammad pakai cincin emas di jarinya. Nabi Muhammad mengatakan, nadrotan lahu wa nadrotan lakum. Nabi Muhammad gelisah, bagaimana ini dengan cincin ini? Sekali-kali saya melihat cincinku kok bagus, sekali-kali saya melihat kamu. Ketika Nabi khutbah, akhirnya cincin emas itu dilepas, dilempar. Sebab apa? Nadrotan lahu wa nadrotan lakum. Ya. Kadang-kadang saya melihat cincin yang bagus itu, kadang-kadang melihat kamu. Yang menghalangi itu kan kadang-kadang ini. Nabi Muhammad itu pernah sholat itu sajadahnya warna-warni ya, warna-warni itu. Habis sholat, lah buang saja ini. Warna-warni, sajadah warna-warni itu mengganggu hatiku. Jadi hal-hal yang mengganggu hati, buang. Itu obatnya. Ya. Sopo sing kuat, ya berat, tapi tidak apa-apa. Memang kalau begitu kita tidak bisa sempurna cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang butuh latihan. Sekali lagi butuh latihan. Jangan menganggap seakan-akan begini ini kita akan nanti masuk surga. Enggak, Bu. Ya, dalam surat Al-Maryam itu ada ayat yang menakutkan sekali. Tapi tak bocor enggak ya nanti menakutkan. Wa in minkum illa waridua wa kana ala rabbika hatmam maqdiya. Wa in minkum, tidak ada di antara kamu semua ya illa waridua, kecuali pasti masuk neraka. Wa kana ala Allahi hatman, dan itu bagi Allah sudah merupakan kepastian. Dan makdiyah itu sudah merupakan ketetapan. Semua, siapapun orangnya, illa waridua, pasti melewati neraka. Maksudnya di situ adalah melewati Shiratal Mustaqim, karena Shiratal Mustaqim ini dipasang di atas neraka. Semua manusia mesti lewat itu. Meskipun lewatnya itu berbeda-beda, ada yang lewat secepat kilat, ada yang seperti cepatnya angin, ada seperti orang naik kuda, bahkan ada yang seperti orang yang berangkang, merangkak, atau seperti orang yang sedang ngesot. Tapi semuanya itu lewat di situ. Ya. Lah yang jadi masalah, apakah kita lewat di situ nanti lewat kita seperti secepat angin? Walah itu belum tentu. Mungkin yang layak bagi saya ini tuh ngesot di atas Shiratal Mustaqim itu, ngiserikin neraka. Neraka, Masya Allah. Jangan bayangkan koyo wis ngene ku koyo kita ini orang ahli surga, aku ora duwe dosa. Apa menene wong nggonku nek wis teko umroh iku wis perasaane wis ora duwe dosa. Ah wis ketakete, wah iki wis ndok kono-kono cerita nek dhewe kok umroh. Muga-muga ndok kene ora ngono. Masya Allah. Ayat Bu itu, wa in minkum illa waridua wa kana Allahu hatmam maqdiya. Maka disinilah kita perlu harus bagaimana mencari obat, ya. Mencari obat gitu. Kalau ini Allah ciptakan anggota badan kita tidak sesuai dengan fungsinya, ya ini tidak sehat, ya. Perut misalnya, perut ya, fungsinya apa? Menampung nasi, menampung air gitu kan ya. Jadi perut ini mencintai nasi dan mencintai air. Tapi kalau ada perut tidak lagi mencintai nasi dan tidak lagi mencintai air, perut ini sakit.
ono perut kok senengane malah makan lemah, ora mangan nasi, berarti itu perut ini sakit, karena itu tidak sesuai dengan fungsinya. Demikian semua anggota badan kita itu begitu. Dan kembali kepada hati, fungsi hati adalah mencintai Allah, mahabbah kepada Allah, rindu kepada Allah, merasa lezat bersamaan dengan Allah. Dan kita tidak mengalahkan selain Allah, lebih kita cintai, lebih mencintai, kita kalahkan cinta kita kepada Allah. Bahwa alam bisawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku kita terus notara. Iki ngaji kok malah meden-medeni tok iki piye? Masyaallah. Gimana? Diteruskan nggak ya ini ya? Teruskan ya. Sampai jam berapa ini nanti saya? Masih ada waktu ya? Berapa? Ustaz Eko? Masih lama? Oh ya sudahlah. Daripada nakut-nakuti. Ada tip Bu, saya menunjukkan tip bagaimana cara membuat hati ini sehat ya. Ada tipnya ya. Lah saya membuat ada tips, saya catat tuh ada tipnya itu. Karena begini Bu, kalau Allah itu mencintai kepada hambanya, kalau Allah itu mencintai kepada hambanya, itu Allah menunjukkan kekurangan dan kelemahan hamba itu, dituduhake dosane, dituduhake kesalahane. Dengan itu kan dia itu bisa tobat, bisa mencari obat. Tapi kalau hamba itu, manusia itu tidak dicintai Allah, dibiarkan manusia itu tidak mengetahui kekurangannya, tidak mengetahui dosanya, sehingga tidak ada keinginan untuk mencari obat, tidak ada keinginan untuk tobat. Itu ya. Maka salah satu cara bagaimana kita ini pertama mendapat cinta Allah, kemudian yang kedua hati ini bisa sehat, itu harus kita cari obatnya. Nah, saya tunjukkan ada 4 tip ya, boleh dicatat lah ya. Ada 4 langkah agar kita ini ya lamun ora sik apik banget ya wis rada apik gitulah. Yang pertama, tip yang pertama, hendaknya kita siap duduk berkumpul di samping seorang syekh, seorang guru yang bisa menunjukkan dosa dan kesalahan jenengan, menunjukkan kekurangan jenengan, menunjukkan sakit hati jenengan. Nah, ini tip pertama. Bahasa sanese, bahasa lainnya, jenengan iku kudu sering-sering menghadiri majelis taklim Bu. Nggih. Jenengan itu harus sering-sering menghadiri majelis taklim. Untuk apa di situ? Untuk mencari obat. Ya. Untuk mencari obat, lebih-lebih obat hati, bukan obat. Nek jenengan kepengin obat sehat badan ya ngonggone Pak Dokter. Tapi nek ngonggone nek misalnya obat hati, carilah seorang guru. Ya. Gitu. Jenengan di situ menghadiri di situ, ya. Karena di situ nanti jenengan didudoi, kowe iku ora sehat, kowe iku bermasalah. Itu nanti akan ditunjukkan. Ya. Atau jenengan itu gak ada pegangi, saya punya salah satu ustadz, pokoknya itu ustadz ini tak pegangi supaya membimbing saya khusus pada ustadz ini, yang lainnya saya tidak percaya. Tidak masalah, boleh saja nek jenengan itu percaya kados mekaten. Tapi paling tidak, kalau tidak gitu kita sering ustadz yang kita percaya bisa mengobati hati, bisa memberikan pencerahan, jenengan pegangi betul itu, ya. Niku nikmat niku. Jenengan ketemu ustadz kados ngoten niku, ya. Jenengan niku supados dituduhake kesalahan awak dhewe. Maka carilah, duduklah bersama orang seperti itu, ya. Jangankan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu melakukan itu, ya. Ada namanya sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Itu adalah salah seorang sahabat yang paling mengerti tentang munafik. Sahabat yang paling diberi tahu oleh Nabi Muhammad itu munafik, oh itu munafik, oh itu munafik, oh itu munafik. Itu. Lainnya Hudzaifah tidak diberitahu.
Kalau toh diberitahu itu cuma tanda-tanda umum seperti ayat, seperti hadis, ayatul munafikin, salasun dan sebagainya. Tapi secara pribadi itu rahasia itu hanya diberikan kepada Hudzaifah. Dan itu diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain, sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah tentang siapa-siapa personal, siapa-siapa sosok munafik itu adalah yang tahu Hudzaifah. Ini sahabat yang lain tahu. Maka Umar datang kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, tolong katakan kepada saya, adakah diri saya ini munafik? Adakah diri saya ini munafik? Ya. Kemudian Hudzaifah jawab, Umar, saya tidak bermaksud membersihkan kamu, ya. Karena membersihkan diri itu tidak boleh. Wala tuzakku anfusakum, itu tidak boleh. Hanya ada orang yang pernah dibersihkan dirinya oleh Rasulullah, itu siapa? Ukasah bin Muhsin. Rasulullah mengatakan Ukasah itu salah satu daripada orang yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa neraka. Ini kan apa namanya, tazkiyah. Maka misalnya, wah kayak wali, kayak tidak boleh, bro. Ya, kita tidak tahu, Jangan-jangan sing dianggap waliur rahman itu malah waline setan. Kembali ke sini, Umar itu tanya, apakah kamu melihat diri saya ini ada munafik? Hudzaifah jawab, saya tidak bermaksud mensucikan kamu Umar kalau pada diri kamu tidak ada munafik. Itu Umar, ya. Pernah dia itu manggil yang namanya sahabat Salman. Terus Umar bertanya, wahai Salman, apa yang kamu ketahui tentang kata banyak orang itu tentang diri saya? Wong-wong iku do ngrasani apa mbek aku, Salman? Coba iku critakno ring aku ndak jobo iki dirasani kaya apa oleh rakyatku. Kemudian Salman, sudahlah, ndak usah Umar. Amirmu, ndak usah, antum ndak usah tanya gitu. Ndak, Salman, tunjukkan. Jangan-jangan aku merasa diriku dicintai rakyatku, tapi sebenarnya aku dibenci. Katakan, Salman, apa yang dirasakan, dirasani, diomongi rakyatku pada diri saya. Terpaksa Salman ngomong, oh tentang itu sih ada dua, kamu itu dirasani dua perkara. Terus Umar mengatakan, apa itu dua perkara? Satu, kalau kamu makan itu menggunakan dua lauk, makannya itu lauk, dua lauk, ya ono sambel, ya ono apalah gitu. Itu gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu punya dua baju, ya, baju kamu pakai untuk pakaian siang dan pakaian malam. Gitulah. Lainnya itu apa, Salman? Tidak ada. Oh ya sudah, kalau gitu cukuplah gitu. Umar, sahabat Umar, orang yang tinggi kedudukannya, mulia kedudukannya, justru makin tawadhu, merendah diri. Jangan-jangan diriku ada salah. Dia mencari orang-orang yang bisa menunjukkan kesalahan dirinya agar bisa memperbaiki. Itu. Jangan kita kalau sudah merasa tinggi terus, wah, apa itu? Salah itu. Padi itu merunduk ketika padi itu sudah berisi. Nek padi kurang berisi jongok, Bu. Utah iku lho nek wong ngarani pangan beluk. Ora ana gunane padi sing kaya ngono iku. Padi yang ada gunanya itu padi yang merunduk. Yang tawadhu itu. Umar ini orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, itu dia tawadhu. Apalagi kita mesti harus mencari siapa musyrif, siapa pembimbing kita, supaya kita hidup di dunia ini benar, ora kesasar. Itu yang kita cari. Maka tip yang pertama, ya, carilah, ya, orang yang seperti itu, orang yang bisa menunjukkan kekurangan diri kita. Itu tip yang pertama. Tip yang kedua, langkah yang kedua,
carilah teman yang bisa berkata benar kepada kamu, bukan yang membenar-benarkan kepada kamu. Ya. Carilah teman yang berkata benar kepada kamu, bukan yang membenar-benarkan kamu. Ini langkah kedua. Ya. Carilah teman yang bisa berkata benar, jujur ngomong apa anane. Nek awak iki salah, keliru, dosa, ya dhek ngomong kowe iku dosa, kowe iku salah. Bukan yang sekedar membenar-benarkan. Nah, gitu. Inilah teman sejati. Ya. Inilah teman, carilah teman sejati. Saya menulis dalam buku ini, Bu. Saya kasih judul teman sejati. Ini yang kedua. Teman sejati itu harus dicari. Orang yang bisa berkata benar kepada kamu, bukan yang benar-benarkan kamu. Gitu. Cari teman yang jujur. Nek awake dhewe salah, ya dikandhakake salah. Nek awake bener, ya dikandhakake bener. Itu tip yang kedua. Terus yang ketiga. Tip yang ketiga, hendaknya mau mengambil manfaat dan faedah dari orang yang tidak senang pada kita. Nek ono kita punya musuh, punya lawan, ono wong sing ora seneng pada kita, iku omongane rungokno. Omongane rungokno. Nggih. Nek kepengin awake bener lho. Wong sing ora seneng iku omongane rungokno. Gitu. Sebab apa? Orang yang dengki kepada kita, tidak suka kepada kita, musuh kita, itu sing paling ngerti kesalahan dan kekurangan diri kita. Sing paling ngerti dhek. Maka kalau kita ingin tahu kesalahan, rungokno omongane wong sing ora seneng iku. Ya. Karena dengan itu kita tahu di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Gitu. Itu tip yang ke berapa? Ketiga ya. Tapi sayang, untuk tip yang ketiga ini jarang orang yang mampu melakukan. Nek ana wong ngritik, walah dasarku iku pancen ora seneng mbek aku. Wah. Kemudian kalau ada orang menunjukkan, menerangkan, misalnya ono ngaji sing rada keras, walah wong sing ora enak. Wes itu tabiat manusia. Kalau ada orang ngandani, wah anakmu kok nakalku piye? Wah terus dibalas, koyo ora duwe anak, wah anakmu dhewe ya nakal. Menyerang balik. Ya. Kalau diingatkan, oh koyo santri-santri ya padune kowe dhewe ya koyo ngono. Orang bisa mengambil faedah, akhirnya kita tidak tahu kekurangan dan kelemahan diri kita. Ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak berguna, semua ada gunanya. Musuh itu pun ada gunanya. Gunanya apa musuh? Supaya kita tahu di mana kekurangan diri kita. Sebab yang paling ngerti kekurangan diri kita itu adalah musuh kita. Dengarkan, nek ana wong ngelek-ngelek iku terus aja terus diwales. Prat lah, wong kuwi ku ya wis padha wae kaya aku. Ah ya ora entuk faedah. Gitu. Perbuatan yang jelek itu bahayanya lebih daripada ular dan kalajengking. Terus bagaimana kalau di dalam baju kita ini ada ular dan kalajengking yang mau menggigit? Terus misalnya diingatkan, "Yo klambimu iku ana ulane lho, hati-hati lho kalajengking." Bagaimana? Kita kan ingin segera apa kan? Ini kan membahayakan. Ya. Gitu. Tapi kalau kita tidak mau, wes ben ra apa-apa, ya kita akan tersengat. Nek sengatane kalajengking itu paling sesaat. Dicokot ular ya wes langkung digorengane dokter waras. Tapi sengatan hati yang sakit akibat daripada akhlak yang bejat, akhlak yang keliru, akhlak yang salah, perbuatan dosa sampai akhirat Bu akibatnya. Nggih napa mboten? Sampai akhirat, konsekuensinya sampai akhirat. Untung masih ada orang yang menunjukkan dosa diri kita, kesalahan diri kita. Alhamdulillah. Lah ini ora diterima alhamdulillah, tapi walah koyo santri-santri dhewe. Kowe iku ya padha wae. Walah, nah, kita kan tidak dapat pelajaran. Kekurangan kita jadi tidak terungkap. Gitu. Maka dengarkan orang-orang yang mengkritik kita, menunjukkan kekurangan kita. Dengarkan. Ojo ditolak, justru malah diserang. Jangan. Supaya kita tahu kekurangan diri kita. Nek wis ngerti, lah nunggu terus digolekake obat.
Itu tip yang ketiga. Kemudian tip yang keempat adalah kita hendaknya bergaul bersama manusia, ya. Kita jangan membatasi diri. Kumpulono menuso. Sing elek sing apik kumpulono. Tapi dengan berkumpul itu supaya kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran dari orang-orang itu. Wong lakoni dosa kaya akibate kaya ngono. Wong bener kaya akibate kaya ngono. Wong apik kaya itu kita ambil pelajaran. Kita lihat semua pelajaran itu. Ya. Nabi Isa itu pernah, kaumnya Nabi Isa, kaum Hawari itu pernah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, kamu menjadi manusia yang setinggi itu akhlakmu, siapa sih yang ngajari kamu? Gitu. Jawabannya Nabi Isa, ora ono sing ngajari aku, ora ono. Mung aku mengambil ibroh pelajaran karo wong-wong sing bodho-bodho iku. Wong sing keliru-keliru iku tak gawe pelajaran. Oh, wong sing bodho, wong sing keliru akibate kok kaya ngono. Tak gawe pelajaran. Aku akhirnya menghindari perbuatan-perbuatan sing ora bener iku. Itulah yang kemudian menjadikan Nabi Isa ini memiliki akhlak yang mulia, yang tinggi. Karena apa? Mengambil ibroh kepada orang-orang yang di sekitarnya, ya. Mengambil ibroh di sekitarnya, ya. Bergaulah bersama manusia, ya. Nanti setelah kamu jangan biarkan, tapi pelajarilah. Wong kae. Ambillah pelajaran, yang jelek dibuang, yang baik diambil. Ini tip yang keempat. Kalau kita ingin jadi manusia yang benar, ya. Ini, ya. Sebab kadang-kadang kita sering ketipu, ya. Sing didelok wah wong sukses. Orang ngerti itu jalannya sukses kepiye. Itu gitu. Seperti yang saya ceritakan Bu, itu nasibnya kayak semut Bu, ya. Nasibnya kayak semut. Semut itu kan kerja keras, ngumpulake pakanan-pakanan ana roti sithik, gawa dinggake toko lenge untuk persediaan nanti musim hujan. Dene musim kemarau itu rajin ngumpulake makanan-makanan, ditimbun, disimpen, dikumpulake cadangan nanti makanan musim hujan. Pada satu hari ketika semut ini sedang mengambil roti di mulutnya, tiba-tiba ada burung. Ya. Burung melihat semut, akhirnya semut itu ditelan oleh burung. Ya wis, nasibe semut apa yang dia kumpulkan dia tidak merasakan, ora nikmati. Apa yang dia cita-citakan lenyap semua. Karena apa? Keserang penyakit, bukan penyakit ya, suatu kepastian yang namanya apa? Kematian. Ya, kadang-kadang wong sing sukses segini-gini dengan cara bener, burung sing dene mati iku wis kedisian pati. Lah sing dikumpulake iku dhek capek-capek mengumpulkan, tidak merasakan, ya. Bahkan dia apa yang dia bayangkan nanti begini-begini tidak kesampaian. Itu, ya. Maka sekali lagi ibroh, apa yang kita lihat ini hendaknya kita jadikan ibroh, pelajaran. Dengan itu kita bisa mengambil manfaat dan faedah. Dengan itu kita ini hidup ini bisa hati-hati, bisa kepengen hidup urip iki bisane bener kepiye, urip iki bisane ya apalah mendapat ridho dari Allah kepiye. Itu sesuatu yang harus kita usahakan, ya, langkah-langkah, ya. Salah satunya alhamdulillah, salah satu tip jenengan kersa rawuh, kersa hadir dalam majelis ilmu. Ini salah satu tip yang keberapa tadi Bu? Yang pertama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini kita mendapat tombol hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.